Balik lagi di BM Movies. Pokoknya film ini sangat cocok buat antum semua para jombloers dimanapun kamu berada. Karena di film ini tentu saja akan banyak adegan surgawi favorit kalian. Di samping itu, film yang berjudul Deception of Novelis ini memiliki alur cerita yang sungguh membuat saya ketika menontonnya salah dalam memprediksi akhir ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe, karena subscribe kalian sangat berguna untuk AdSense kami. Tanpa bertele-tele, langsung saja kenakan headset, matikan lampu, keraskan volume, dan yuk tonton. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seseorang yang sedang berdiri di hadapan banyak orang. Dia adalah seorang novelis terkenal bernama Sun Jaya yang memiliki banyak fans di penjuru Hong Kong. Di dalam bukunya, dia menceritakan tentang kisah cinta bersama istrinya dengan bahasa puitis dan memuji istrinya bagai orang paling sempurna di muka bumi. Nah, ini dia istri tercintanya. Namanya adalah Kiki. Baru aja balik ke rumah, Sun Jaya langsung mendapat mandat tugas untuk mengisi lembar penilaian ibu. Padahal lembaran itu seharusnya diisi oleh Kiki. Berbeda dengan saat diceritakan tadi, sebenarnya dia adalah istri yang sangat pemalas bahkan untuk berjalan sekalipun. Intinya, apa yang dia katakan di depan halayak ramai tadi adalah suatu kebohongan untuk menguatkan cerita dari buku yang dia tulis. Karena mungkin Sakne melihat gadis-gadis di taman, Sun Jaya pun langsung menerkam istrinya dengan seksama. Namun ronde selanjutnya tak dapat berlangsung, dikarenakan mereka kehabisan alat kontrasapi atau yang biasa kita sebut dengan kondomo. Karena tak jadi skidi papap mantap-mantap, akhirnya Sun Jaya pergi ke sekolah untuk menjemput anaknya. Sun Jaya ini orangnya narsis, maka dari itu dia sering mengabadikan dirinya untuk mengisi feed media sosialnya. By the way, Sun Jaya ini punya properti berbentuk apartemen yang bisa disewakan. Dalam pembahasan kali ini, kita gunakan kata rumah untuk apartemen yang Sun Jaya tinggali, dan kata apartemen untuk apartemen yang dia sewakan, oke? Kebetulan agennya memberi info kalau ada orang yang ingin menyewa. Karena sudah kebelet ingin punya uang untuk membeli kondomo, dia pun langsung OTW ke apartemennya. Ternyata yang akan menyewa adalah seorang cewek seksoy ramping serta memiliki tahi lalat seperti Nagita Slavina. Namanya adalah Ellen. Sebagai cewek seksoy metropolitan, Ellen pun nampak jual mahal pada Sun Jaya dan pergi begitu saja. Namun saat Sun Jaya membereskan apartemennya, terlihat barang bawaan Ellen tertinggal di sana. Karena penisirin, Sun Jaya pun membuka tas itu dan ternyata isinya adalah karena penisirin dengan fungsi barang itu, Sun Jaya pun menggali info lebih dalam. Dan saat dia kembali melihat barang itu, dia pun berhalusinasi adegan yang akan terjadi jika barang itu digunakan. Hayalannya pun terganggu saat agen apartemennya menelpon kalau Ellen berminat untuk menyewa. Namun harganya jauh dari harga yang ditetapkan, yaitu hanya $30.000 Hong Kong. Ternyata barang bawaan yang tertinggal adalah bentuk kesengajaan Ellen untuk merayu Sun Jaya agar dia mau menyewakan apartemennya. Dan akhirnya Sun Jaya pun menyetujui itu. Saat malam hari, Sun Jaya berenang sendirian. Namun ternyata muncul sosok bidadari nyebur ke kolam yang membuat Sun Jaya terpana. Layaknya om-om bermuka Sakne, tentu saja dia merekam kejadian langka itu melalui handphonenya. Hingga dia pun tercebur ke dalam kolam dan ternyata cewek itu adalah Ellen. Ellen pun memberinya perhatian karena mulut Sun Jaya berdarah, yang dimana perhatian itu tak dia dapat dari istrinya. Dan tentu saja Sun Jaya pun kesemsem akan hal itu. Saat Sun Jaya sedang melamun, ujuk-ujuk ada benda jatuh di luar jendela. Setelah diambil ternyata itu adalah sebuah stocking. Masalahnya punya siapa itu? Dan saat berjalan, istrinya memanggil Sun Jaya dan membuatnya kaget serta langsung cemplungin stocking itu ke dalam teko panas. Saat sedang melamun jorok, dia mendapat notifikasi transfer uang. Namun uang yang didapat hanya $15.000. Lalu dia menelepon Ellen karena uangnya kurang. Ellen pun mengatakan kalau dia hanya punya uang cash dan meminta Sun Jaya untuk mengambilnya sendiri. Oh iya, stocking itu rupanya juga milik Ellen loh. Sun Jaya meminta izin kepada istrinya akan pergi ke Sasana untuk olahraga. Tentu saja itu bohong. Singkat cerita, sampailah Sun Jaya di apartemen. Tanpa basa-basi, Ellen pun langsung merayu Sun Jaya.
Tentu saja sebagai pria baik yang kaya akhlak, Sunjaya menolak rayuan itu dengan halus. Tak berhenti sampai di situ, Ellen meminta untuk dipasangkan stocking yang Sunjaya bawa secara langsung. Dan akibat kejadian itu, iman Sunjaya pun goyah tak karuan dan kejadian yang kalian inginkan pun terkabul. Dina dina rika suku bara. Saat mengendap-endap ke dalam rumah, ujuk-ujuk tentu saja Sunjaya berkilahin itu agar istrinya tak curiga. Dan kejadian ini pun sering terjadi dalam beberapa hari selanjutnya, di mana Sunjaya dapat masuk ke apartemen dan Ellen yang siap melayaninya. Dan saat malam selanjutnya pun mereka masih melakukan itu dengan beraneka ragam posisi. Kemudian Ellen merayu Sunjaya agar tak usah membayar sewa apartemen. Tentu saja Sunjaya tak memperbolehkan itu karena istrinya bisa curiga. Lalu sebagai jurus pamungkasnya, Ellen menulis sebuah catatan yang berisi kalau Ellen akan membayar uang sewa sebesar $15.000 per bulan. Dan Sunjaya bebas melakukan apa saja kepada Ellen. Tentu saja Sunjaya tergoda, karena sebagaimana sugar daddy berkantong tebal, uang segitu hanya remahan baginya. Dan kejadian yang kalian inginkan pun kembali terjadi. Karena terlalu seksama dalam menikmati skidi papap tadi malam, Sunjaya tertidur di kamar Ellen yang dimana ini gaswat karena istrinya pasti akan curiga. Dan saat kembali ke rumah, dengan santuinya dia memberitahu pada istrinya kalau semalam dia mabuk dan tak pulang. Tentu saja istrinya yang polos ini percaya dengan Sunjaya. Kemudian saat ingin pergi ke Sasana, mendadak istrinya ingin ikut dengan Sunjaya. Apakah Kiki sudah mulai curiga? Markiat, mari kita lihat. Apes bagi Sunjaya karena hari ini tak dapat apem anget milik Ellen. Dan ketika duduk, dia dihampiri fans bocil yang meminta tanda tangan di bukunya. Namun setelah mendapat tanda tangan, si bocil ini meminta agar Sunjaya menggambar sesuatu di bukunya. Setelah mengoret-ngoret buku si bocil, ternyata yang dia gambar adalah beginian. Malam harinya, Sunjaya pergi membuang sampah agar dapat keluar rumah. Dan saat di tangga, terlihat sosok mulus yang sudah menunggunya. Tanpa bertele-tele, Sunjaya pun menangkap makhluk mulus itu dengan tenaga dalam. Namun karena di tempat umum, mereka tak bisa berlama-lama. Akhirnya Ellen hanya jongkok dan Sunjaya tetap berdiri di posisinya. Karena takut ketahuan orang, Ellen pun mengakhiri sesi pertemuan itu, walau apa yang diinginkan Sunjaya belum keluar. Karena kagok edan, akhirnya Sunjaya berinisiatif melakukan apa yang harus dia lakukan, menggunakan apa yang dia punya. Keesokan harinya saat keluarga harmonis ini makan bersama, mendadak Sunjaya mengajak mereka untuk berlibur. Tanpa bertele-tele, Sunjaya memesan tiket perjalanan berlibur melalui handphonenya. Namun ujuk-ujuk temannya menelpon jika ada pekerjaan untuknya. Meskipun sebenarnya itu hanyalah akal bulus Sunjaya. Dia pun pura-pura menolak pekerjaan itu demi bisa berlibur bersama istrinya. Namun istrinya menyuruh Sunjaya untuk memilih pekerjaan itu dan tiket berlibur akan dia gunakan bersama temannya. Mission complete. Sunjaya mengabari Ellen kalau istrinya akan pergi dan dia akan bebas selama 1 minggu. Namun karena akan sering skidi papap, Ellen meminta uang tambahan sebesar $10-30 untuk jajan. Mereka pun melakukan negosiasi, hingga akhirnya mencapai kesepakatan untuk memberinya $10.000 per bulan. Sunjaya pun melepas kepergian istrinya, sedangkan anaknya akan dititipkan pada bibinya. Dengan santuy dia mengajak Ellen masuk ke rumahnya, bahkan di hadapan anaknya sekalipun. Dia juga berani mengajak Ellen nongki di luar. Mereka ngobrol santuy tentang perselingkuhan mereka. Hingga akhirnya Ellen meminta izin untuk memasang gantungan di apartemennya. Singkat cerita, Kiki pun balik dan membawa banyak oleh-oleh. Kemudian dia meminta jatah pada Ellen di malam itu. Namun Ellen meminta $30.000 jika ingin skidi papap. Tentu saja itu harga yang mahal untuk sekedar skidi papap. Karena terlanjur sakne luar biasa, akhirnya dia memilih untuk make istrinya yang baru saja pulang. Namun tetap saja alasan klasik tentang kondomo masih terjadi. Double strike, tentu saja itu membuat Sunjaya kesal karena gagal 2 kali dalam sesi pengecrotan. Hingga akhirnya dia memilih pergi ke Sasana untuk berolahraga. Apakah dia akan pergi ke apartemen Ellen seperti yang sebelumnya? No, kali ini dia beneran olahraga. Karena $30.000 untuk sekali skidi papap bener-bener mahal bagi dirinya. Karena hal ini membuat Sunjaya sering melongo. Bahkan pekerjaannya sebagai penulis pun terbengkalai. Hingga akhirnya dia menonton tutorial tentang ilmu fisika untuk mengusir rasa jenuhnya. Dan saat ingin pergi bersama istrinya, tak sengaja dia bertemu Ellen di dalam lift. Ellen pun genit-genit manja pada Sunjaya.
Namun tiba-tiba Kiki sakit perut. Lalu dia kembali ke rumah sedangkan Sunjaya menjemput anaknya di sekolah. Betapa kagetnya Sunjaya saat dia tak mendapati anaknya di sekolah. Gurunya mengatakan kalau anaknya dibawa oleh seorang perempuan. Langsung saja dia mencari keberadaan anaknya di seluruh kota. Karena di seluruh kota merupakan tempat bermain yang asyik. Kok Shinchan? Hingga akhirnya dia mendapat pesan bahwa ternyata anaknya sedang bersama Ellen. Tentu saja itu merupakan ancaman bagi Sunjaya karena tak memberikan uang kepada Ellen. Kemudian mereka ngobrol di sebuah taman kota. Ellen mengatakan kalau dia ingin meminjam uang sebesar $50.000. Tentu saja Sunjaya keberatan dan merasa kini dia sudah dimanfaatkan. Namun Ellen terus memaksa dan akhirnya Sunjaya pun mengiyakan. Tak hanya sampai di situ, Ellen pun memeras Sunjaya sebesar $10 juta dengan ancaman video 19 detik yang akan diupload ke internet. Tentu saja Sunjaya merasa jika dirinya kini sedang diperas. Dia pun menolak permintaan itu. Namun ini akan bertambah sulit, karena jika dia menolak, maka Ellen akan memberitahu pada Kiki tentang perselingkuhannya ini. Iyalah. Dan keesokan harinya, terlihat sang istri sedang memarahi anaknya di luar rumah. Ada apa gerangan? Padahal Kiki ini adalah orang yang sangat pendiam. Sunjaya pun menyelamatkan anaknya yang sedang dimarahi genderuwo itu. Karena takut anaknya digarung oleh istrinya, dia pun memasang kamera di rumahnya agar dapat mengontrol kondisi. Kemudian dia menelepon seseorang untuk menyiapkan uang sebesar $10 juta Hong Kong. Sementara itu, Ellen kembali mengingatkan batas waktu pengiriman uang itu tersisa hanya tinggal 1 hari. Loh, kok Ellen meninggoy? Ternyata tanpa diduga Ellen terjatuh dari lantai apartemennya hingga meninggoy di tempat. Terlihat Kiki sedang membereskan pakaian sambil menangis. Dan ternyata kasus meninggoynya Ellen diakibatkan oleh mereka. Loh, kok bisa anjir? Sunjaya pun menyuruh Kiki untuk pergi menuju Kanada agar polisi tak bisa menangkapnya. Keesokan harinya, polisi pun datang ke apartemen sewaan Ellen. Sunjaya diinterogasi karena memiliki hubungan dengan Ellen yang sedang menyewa apartemennya. Sialnya, catatan yang dibuat Ellen waktu itu ditemukan oleh polisi. Dia pun dibawa ke kantor untuk investigasi lebih lanjut. Bentar, minum dulu. Lanjut, dia dicerca banyak pertanyaan termasuk tentang hubungan dekatnya dengan Ellen. Awalnya dia menyangkal, namun saat diperlihatkan catatan dan rekaman CCTV, dia pun tak dapat bergeming. Akhirnya dia mengaku kalau Ellen adalah selingkuhannya. Polisi cewek ini pun tak menyangka, karena sebagaimana yang mereka tahu, kalau Sunjaya adalah penulis tersohor yang sangat sayang pada istrinya. Sunjaya mengatakan kalau hubungan mereka hanya sebatas skidi papap. Dugaan awal adalah Ellen bunuh diri akibat kegagalan cinta yang dialaminya dengan Sunjaya. Namun polisi tak langsung percaya, karena di TKP terdapat cat kuku Ellen yang tertempel pada pagar balkon. Atau dengan kata lain, kalau Ellen didorong oleh seseorang dan memegang pagar besi itu untuk menahannya. Akhirnya Sunjaya mengakui perbuatannya. Itu semua karena dia tertekan akibat pemerasan yang dilakukan oleh Ellen. Namun seorang polisi senior tak lantas percaya dengan apa yang Sunjaya katakan. Itu terlihat dari gerak-gerik Sunjaya saat interogasi yang memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Mereka tetap berpendapat kalau memang Ellen meninggoy akibat didorong paksa. Namun yang menjadi misteri, siapa orang yang mendorong Ellen? Apakah Sunjaya atau Kiki istrinya? Dalam hal ini, dugaan polisi adalah Sunjaya hanya menjadi tameng dari kasus tersebut. Polisi ini pun kembali mengecek CCTV. Dia mendapati kalau Sunjaya sering meminta izin pergi ke toilet dan membuang sesuatu di tong sampah. Ternyata itu adalah obat diuretik atau obat penurun berat badan yang digunakan Sunjaya saat membentuk otot dan masih dia konsumsi saat di penjara karena dia sedang dalam keadaan cemas. Polisi ini masih berasumsi bahwa Sunjaya menutupi sesuatu dalam kasus tersebut. Mereka pun melakukan olah TKP, di mana mereka menemukan beberapa barang bukti yang berhubungan, termasuk buku catatan milik Kiki. Ternyata di dalam catatan itu, Kiki sebenarnya sudah curiga terhadap gerak-gerik Sunjaya dan Ellen. Dia tahu kalau Ellen adalah wanita simpanan, maka dari itu dia tak mau kalau Sunjaya juga menjadi korban. Polisi juga melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan Kiki yang akan bunuh diri bersama anaknya. Lalu mereka pergi ke klinik dokter yang berhubungan dengan Kiki. Dari buku catatan itu, polisi juga tahu kalau Kiki ingin menghabisi Ellen. Dia terus mengikuti pergerakan Sunjaya, namun itu tak cukup. Maka dari itu, dia memasang kamera di boneka untuk menjadi barang bukti jika Sunjaya dan Ellen sedang berduaan. Dan saat pergi ke Korea pun, itu hanyalah bohong belaka. Dari dokter yang dikunjungi, dapat diketahui bahwa Kiki memiliki masalah mental, dan dokter itu pun memberikan obat padanya. Kemudian di malam hari, polisi menemukan mantel milik Kiki yang melekat pada jasad Ellen. Mereka menduga bahwa Kiki lah pelakunya, karena dia memiliki masalah personal langsung dengan Ellen. Bukti lain memperlihatkan bahwa Sunjaya datang dengan taksi saat kejadian itu sudah terjadi. Atau dengan kata lain, yang menjadi terduga pembunuh utama adalah Kiki. Ditambah Kiki yang menghilang sejak kejadian itu.
Dan setibanya Kiki di apartemen, polisi pun langsung meringkusnya. Dia langsung dicerca pertanyaan tentang kejadian itu. Polisi memperlihatkan bukti yang berhubungan dengan barang-barang yang dimiliki Kiki, termasuk buku catatan miliknya. Kiki menyangkal kalau itu bukan buku miliknya. Namun polisi memperlihatkan bukti lain, berupa kecocokan tulisan tangan di buku catatan dan kertas penilaian ibu di awal film tadi. Dia pun masih menyangkal kalau Sunjaya lah yang mendorong Ellen. Polisi pun dibikin bingung atas kasus ini. Sunjaya mengaku kalau dia yang mendorong Ellen. Sementara semua bukti mengarah pada Kiki sebagai pelakunya. Karena hal ini, mereka berdua pun dibebaskan dari tuntutan sementara waktu. Mereka pun pulang, namun masih dengan pengawasan polisi yang mengintai. Di rumah pun mereka masih saling diam tak berbicara. Dan keesokan harinya mereka pergi untuk menjemput anaknya. Sebelum berangkat, Kiki memberikan Sunjaya minuman. Namun setelah diminum, Sunjaya pun kelenger tak sadarkan diri. Di jalan pun HP Sunjaya dibuang. Dan sampai malam hari, ternyata Sunjaya dibawa ke pabrik pemotongan kayu. Saat tersadar, Sunjaya mendapati dirinya sudah terlakban seperti paket JNE. Kiki pun menanyakan alasan Sunjaya menjebaknya. Alasannya adalah karena Kiki sengaja menyuruh Ellen untuk merayunya. Anjir, nih keluarga banyak drama amat. Kiki lah yang menyuruh Ellen untuk menyewa apartemen itu. Dia sengaja menjebak suaminya agar dunia tahu kemunafikan Sunjaya melalui bukunya. Kiki sangat muak dengan apa yang Sunjaya tulis di buku tentang dirinya. Namun di tengah jalan, Ellen berubah haluan karena tahu Sunjaya sangat kaya raya dan ingin menguasai semua hartanya. Dan itulah alasan Kiki membentak anaknya. Semua itu pun didengar oleh Sunjaya melalui alat yang dia pasang. Mereka pun ribut di dalam pabrik itu. Kiki pun memukuli Sunjaya dengan beringas. Polisi pun mendapat info keberadaan mereka melalui orang yang mengantarnya. Kiki kemudian meminta Sunjaya untuk menandatangani surat wasiat. Namun tentu saja Sunjaya menolak karena dia sudah pasti meninggoy. Langsung saja si Kiki mengambil palu besar. Karena terpojok, akhirnya Sunjaya minta jalur damai dengan Kiki dan akan menyerahkan dirinya pada polisi. Masuk penjara lebih baik ketimbang meninggoy, kata Sunjaya. Anak mereka lah yang menjadi pertimbangan Sunjaya untuk memohon tetap hidup. Sunjaya meminta maaf atas semua perlakuannya. Akhirnya Kiki luluh dan melepaskan ikatan Sunjaya. Belum selesai, Kiki berubah pikiran dan kembali menggila. Karena bisa saja Sunjaya akan berbohong di hadapan polisi nanti. Mereka pun gelut, namun Sunjaya berhasil meloloskan diri. Dengan kaki yang pincang, dia mencari jalan untuk keluar. Namun dia tak sengaja tersangkut besi dan membuatnya terluka. Langsung saja Kiki menghampirinya dan mereka pun gelut kembali. Namun Sunjaya terperosok jatuh dan akhirnya pingsan. Kemudian terlihat Sunjaya yang sudah dirantai. Kiki langsung menyalakan mesin yang ternyata itu adalah mesin pemotong kayu. Ini film enak-enak kok malah jadi serem gini sih? Polisi pun datang dan mendengar jeritan Sunjaya. Kemudian Kiki merusak saklar mesin agar tak bisa dimatikan. Polisi pun berhasil masuk dan menemukan Sunjaya yang hampir terpotong-potong. Kiki pun gelut dengan polisi yang lain. Kini Sunjaya semakin dekat dengan gergaji itu. Rantai pun sulit untuk dilepaskan. Akhirnya Sunjaya berhasil diselamatkan oleh polisi. Dan Kiki hanya bisa berteriak karena suaminya gagal meninggoy. Jadi siapa yang ngebunuh Ellen anjir? Flashback dulu lah, skuy. Sebenarnya, Sunjaya telah memanipulasi itu semua. Orang yang dalam rekaman CCTV adalah temannya, bukan Kiki. Dia jugalah yang membuat buku catatan palsu. Sebelum pergi, dia juga sudah memberi obat tidur pada Kiki. Dia pun pergi ke apartemen untuk memberikan uang pada Ellen. Kemudian Sunjaya menyuruh Ellen untuk mengenakan baju milik Kiki. Dia pun membuat Ellen pingsan dan mengelap badannya dengan mantel Kiki. Serta tak lupa menggesekkan kuku Ellen pada balkon dan menaruhnya pada gantungan. Sunjaya mempelajari ilmu fisika untuk membuat reka adegan pelemparan suatu benda. Reka adegan itu akan dipergunakan kepada Ellen yang masih pingsan. Sunjaya pun pergi ke pelabuhan untuk menghindari keberadaannya di TKP. Dan saat waktunya tiba, lalu dia memberitahu Kiki agar dia ketakutan dan pergi dari rumah. Gerak-geriknya di kantor polisi pun disengaja agar polisi merasa cerdas. Karena tak ada bukti Sunjaya di TKP, polisi pun harus melepaskannya dan pasti akan membuntutinya. Dan saat Kiki tersadar telah dijebak, tentu saja dia akan menggila padanya dan pergi ke pabrik itu adalah jebakan. Kiki harus masuk rumah sakit jiwa karena mengalami gangguan mental. Dan pelaku utama pun bebas berkeliaran di luar sana. Pragat, film ini bener-bener pragat.